Halo, balik lagi di channel Metric Beauty Salon Story. Di video kali ini aku mau share ke kalian hal apa saja sih yang buat hasil smoothingan itu gagal. Kalian tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini aku sempetin bikin video. Jadi kita mau sharing-sharing aja nih ya. Hal apa aja yang bikin hasil smoothingan kita itu nggak bagus. Sebenarnya itu kalau untuk rambut smoothing itu, kalau untuk maksudnya salon ya, ngerjain itu susah-susah gampang. Susah-susah gampangnya kayak gimana? Jadi gini ya. Kita ngomong yang rambut normal ya, dalam arti rambut perawan yang belum pernah diapa-apain, sama rambut yang sudah sering di smoothing. Jadi kalau rambut kita dapat customer yang rambutnya masih virgin, itu enak. Enaknya kenapa? Kita ngerjain total bener-bener dia belum pernah kena obat-obatan. Jadi sudah dipastikan nanti hasilnya itu kelihatan banget dan nggak mungkin rusak. Kenapa aku bilang nggak mungkin rusak? Jadi ketika proses obat step pertama khususnya ya, itu kan kita, kalau aku nih di salonku ya, kalau kalian maksudnya pengen ngikutin teknik aku ini silahkan, tapi rata-rata yang selama aku praktekin itu hasilnya maksimal banget. Misalkan ya, ketika kalian oles obat step pertama, kalian olesnya harus ekstra cepat dan jangan posisi sendiri. Kalau aku nggak punya asisten kayak gimana, diusahakan kalau nggak ada asisten kerjanya harus cepat, hitungannya jam ya, harus ekstra cepat. Misalkan setelah kita oles, kita lihat nih bener-bener waktu selesai oles obat step pertama ini panjang jarum jam di berapa. Misalkan panjang jarum jam di 5, kita tunggu 30 menit. Kita ngomong rambut normal ya, rambut virgin, kita oles full. Kalau rambut virgin full, posisi rambut kering. Setelah kita oles full, kita diemin 30 menit. 30 menit itu tadi kan di 5 nih, panjang yang jarum jam yang paling panjang itu di 5. Terus 30 menit berarti di 10, 20, 30, di 11. Ya, di 11 itu kita smooth. Di smooth itu maksudnya kita tambahin obat. Yang pertama kita oles kan pasti obat-obatan itu kan nyerap di batang-batang rambut sini kan, otomatis agak kering gitu. Kalau kalian perhatikan itu obat smoothing ketika diolesin di rambut, kalian tunggu waktunya 30 menit gitu aja, itu kan rambut nyerap dan agak kering-kering. Nah itu kita tambahin obat lagi, khususnya di area dekat pangkal kepala, tapi jangan sampai kena ya, jangan sampai kena. Terus kita gosok kayak gini, kita gosok itu pakai, tolong sisir ya, pinjam rambutmu sebentar kamu di sini. Maju. Nah, misalkan gini ya. Ini kan habis 30 menit tadi kan ya. 30 menit tadi sisir ya, perhatikan. Sisir ini kita semua pakai yang ininya. Ini anggapannya sudah ada obatnya. Kita ambil obat sedikit, kita taruh di sininya. Nah, terus kita sisir. Habis kita sisir, kita pakai ini, digosok-gosok. Gosok, baru tarik. Selesai. Tujuannya untuk apa hal-hal kayak gitu? Satu, hasil smoothing kita lebih bagus. Padahal kelihatannya itu sepele, tapi hasilnya nanti bagus. Yang kedua, untuk
apa namanya, ngecek bener-bener ini obat bener-bener sudah meresap banget apa enggak. Di samping itu kadang namanya manusia itu kan ada yang lalainya ketika ngoles ya kan, ada yang sebagian nggak kena, itu di 30 menit pertama itu ditambahin. Nah tadi kan di 5 nih, di 5 pertama, terus habis itu di semutnya kita dipanjang di 11, terus kita tunggu lagi dan kita cuci dipanjang yang sama setelah kita selesai oles obat yang pertama, yaitu di 5. Di panjang 5 itu kita cuci hanya menggunakan air. Jangan salah ya, di sini banyak sekali orang yang keliru terkadang. Hanya menggunakan air. Kalau ada yang tanya, airnya air biasa atau air anget? Memang ada beberapa obat ciri khasnya itu pakai air hangat, tapi kalau di tempat aku, satu sisi kita memakan waktu juga ya, kalau harus air panas dan lain-lain, kita cuci pakai air biasa aja. Nah setelah itu dicuci, dikeringin, baru kita catok. Nyatoknya pun aku sudah pernah share di videoku yang sebelum ini, cara catok yang benar. Ada beberapa orang komentar, apa nggak sakit nyatok gitu. Sebenarnya yang kalian lihat itu nggak se ekstrim yang kalian lihat lah intinya. Kalau catok model kayak begini, ini hanya sekedar catok asal lurus alias catok biasa aja. Tapi kalau kita nyatok rambut smoothing itu beda, otomatis harus dipegang dulu, kita sedikit tarik. Fungsinya untuk apa kok ditarik? Kita narik pun juga bukan dijambak begitu, enggak ya, tapi ditarik biasa aja supaya rambutnya ini benar-benar hasilnya maksimal. Karena apa? Ketika smoothing ini dikatakan sukses atau berhasil itu dilihat dari cara kita mencatok. Kalau catok kita sudah benar-benar bagus dan mateng banget, itu dikatakan rambut kita yang di smoothing itu berhasil. Nah itu kalau untuk rambut normal caranya seperti itu ya, jangan salah. Terus untuk pemakaian netralnya seperti apa? Kalau untuk normal, aku hanya pakai benar-benar pure netral satu pasangnya dari obat smoothing itu. Terserah kalian mau pakai merek apa. Terus kalau untuk rambut bekas diwarna, kalau untuk rambut bekas diwarna, lagi-lagi aku kasih tahu, rambut bekas diwarna itu bisa dismoothing asalkan satu, kecepatan dalam oles obat itu harus 2 kali lebih cepat, dan diusahakan harus ada asisten, dan posisi rambut harus basah. Nah misalkan nih yang atas ini hitam masian, yang bawah masih udah warna. Caranya gimana? Kita keringin yang atas saja, yang hitam-hitam, setengah-setengah basah. Jangan ini ya, aku lagi ngeliat video ini, sorry ya. Terus habis itu sama, kita tunggu 30 menit, biarkan rambut virginnya yang nunggu ini tadi itu obatnya jalan dulu 30 menit. Setelah itu 30 menit kedua baru yang bawah. Tujuannya untuk apa? Kalau kalian langsung oles semuanya, otomatis rambutnya nanti nge-groove. Itu sudah pasti, dan nanti molor, akhirnya patah-patah. Patah-patahnya itu patah-patah di tengah. Jadi rambut yang di atas tebal, yang di bawah jatuhnya tipis. Makanya harus diperhatikan benar-benar kalau kita smoothing itu. Karena masalahnya ini rambutnya orang ya, kita salah sedikit aja itu kita sudah kena marah. Terus hal apa aja yang bisa buat smoothing ini gagal? Sering banget orang ini datang, kok aku smoothing di sana, kok rambutku udah balik lagi, atau rambutku kok nggak lurus dan lain-lain. Satu hal yang harus dipahami semua orang, ketika kita nemuin jenis rambutnya kecil-kecil terus lembut banget, bentar ya, kecil-kecil terus lembut banget, ketika di smoothing
itu hasilnya nggak bisa yang lurus kayak sapu ya, tapi hasilnya hanya sekedar lurus-lurus natural, nggak bisa yang lurus banget kayak sapu. Terkadang di pemikirannya orang, smoothing itu hasilnya sudah pasti lurus banget. Salah itu. Dia bisa terjadi seperti itu, tapi di jenis rambut yang besar-besar. Kayak yang aku barusan contoh ini tadi untuk smoothnya itu jenis rambutnya besar-besar, leannya itu gede-gede. Itu kalau di smoothing jatuhnya lurus banget kayak sapu. Tapi kalau yang jenis rambut seperti aku gini yang kecil-kecil dan lembut, ini kalau di smoothing hasilnya cuma lurus biasa aja, nggak bisa yang berdiri sekali gitu, nggak bisa, hanya sekedar lurus alami kayak gitu. Dan terkadang ada beberapa, bukan beberapa sih, hampir seluruhnya orang yang smoothing itu lupanya gini. Ketika smoothing wajar kan, kayak di sebelah sini di tengkuk leher itu berkeringat otomatis membuat yang rambut di dalam ini kan lepek. Nah, lepek tanpa disadari, mereka rata-rata itu komplainnya ke salon. Mereka nggak lihat kesalahannya dia sendiri, padahal itu jelas-jelas kena keringat. Nah, ada beberapa obat smoothing itu yang bisa langsung dicuci. Cepet ini jatuh. Sorry ngevlognya apa adanya ya. Jadi kalau basah di area tengkuk leher sini itu sudah pasti basah ya, dan rambut pasti akan lepek. Ada beberapa jenis obat yang bisa langsung dicuci rambutnya. Ada beberapa jenis obat juga yang harus nunggu 2-3 hari baru bisa dicuci. Nah, kita ngomong yang nunggu 2-3 hari baru bisa dicuci. Nah, orang terkadang pakai helm kan nekuk di sebelah sini, bentuk apa kayak bekas lah ya, bekas dia pakai helm gitu. Nah, itu juga bermasalahnya gini, ketika rambut ini proses sudah di smoothing, sudah di netral, sudah dicatok segala macem, diusahakan jangan dikucir dulu. Kenapa? Kelihatannya sepele, tapi nanti ketika kalian sudah 3 hari atau 2 hari itu nanti membekas. Diusahakan kalau jepit rambut itu ya seperti ini. Nah, dijepit biasa begini aja, tapi jangan pakai karet bumbu atau sejenis karet-karet yang lainnya. Ya, diusahakan rambut kalian harus terurai, meskipun lepek sekalipun tidak masalah. Yang penting jangan diikat, jangan pakai helm. Kalau tidur nekuk itu biasa. Yang penting kalian kalau tidur jangan begini nih. Kadang-kadang ada orang tidur ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Dia begini, otomatis yang sini nekuk kan. Kalian tidur biasa aja, rambut kalian giniin, taruh di samping semua, udah tidur plek gitu. Rambut kalian pasti aman dan nggak mungkin nekuk lagi gitu loh. Itu yang banyak orang tidak pernah menyadari, kesalahan padahal terjadi dari dia sendiri. Itu aja kadang customer menyalahkan salonnya. Jangan ya, buat kalian-kalian yang khususnya customer yang melihat video ini, kalian harus benar-benar jeli. Jangan pernah kalian itu sedikit-sedikit menyalahkan salon, kecuali memang salon itu overtime di saat pengolesan obat step pertama, itu kalian boleh menyalahkan. Tapi kalau untuk masalah secara finishing dari salon itu sudah bagus, sudah benar cara kerjanya, tapi ketika sehari 2 hari itu kok kalian merasa rambut kalian ini nekuk segala macam, itu sebenarnya bukan terjadi kesalahannya dari salon, tapi dari customer itu sendiri. Mungkin dari cara tidurnya, rata-rata itu cara tidurnya deh. Taruh aja di samping gini beres kok, kalian bisa tidur. Yang penting jangan dinaikin. Orang kan pikirannya kalau rambutnya dinaikin nanti rambutnya nggak akan nekuk. Itu justru salah besar. Biasa aja taruh di sini. Terus kalian tidur, jadi di belakang itu kosong, posisi kayak begini.
sih kayak gini ya. Ini rambut kalian akan tetap lurus. Tapi kalau kalian naikin ke atas semua begini terus kena bantal, otomatis ya logika aja kan nekuk. Jadi buat kalian para customer boleh menyalahkan salon, tapi kita kaji dulu, kita lihat dulu bener nggak ini yang kalian tuduhkan. Yang aku bilang tadi, kecuali itu tadi overtime, itu baru bisa kalian salahkan. Tapi kalau secara finishing, secara cara kerjanya sudah benar, terus saat dicuci step pertama di netral, terus dicuci itu hasilnya lurus, itu berarti cara kerjanya salon tersebut sudah benar. Jadi jangan disalahkan yang ngomong yang tidak-tidak kayak gitu. Itu sih yang sering terjadi di lapangan ketika kita kerjain smoothing. Makanya kalau aku di salon aku ya, aku selalu kasih garansi 3 hari. Kenapa? Karena untuk tahu lurus enggaknya itu kan dari 3 hari itu tadi setelah dicuci. Misalkan ada kurang bagusnya, namanya manusia, itu ada capeknya ya. Mesin aja bisa bermasalah, apalagi tenaganya manusia. Itu yang pertama. Kalau ada yang nanya misalkan nih bengkok sedikit atau bagaimana, namanya customer itu kan maunya sempurna. Kalau di tempat aku misalkan terjadi seperti itu, selama masih garansi kita harus revisi, tapi di bagian yang bengkok aja. Misalkan nih bengkoknya di sini nih cuman 1 swir gini aja, 1 swir gini aja nih bengkok, yang kita kerjain yang ini aja, yang lain nggak usah kena obat. Jadi kita kerjain ini dengan durasi waktu yang lebih cepat. Karena apa? Sudah pernah kena obat smoothing dan jedanya terlalu cepat lah ya. Itu kita harus paling nggak cuma 10-15 menit obat step pertama, terus kita cuci, terus kita catok. Caranya seperti itu. Kenapa kita harus revisi? Karena namanya kita bekerja, kita melakukan kesalahan, itu kita harus bertanggung jawab. Dan jangan pernah dicas. Ada beberapa orang yang suka ngecas, dan ada juga beberapa orang atau pelaku usaha itu tidak mau tahu. Dalam arti ya wes pokoknya itu hasilnya kayak begitu, smoothing itu ya wes ngono iku gitu loh. Jangan. Namanya orang, seorang customer datang ke salon, mereka itu adalah orang yang awam. Kita jauh lebih mengerti daripada dia. Jadi jangan dibego-begoin juga buat para pelaku usaha salon, kan rata-rata begitu. Kita ngomong apa adanya aja lah. Kalian sebagai yang ahli, yang mengetahui, namanya kalian buka suatu usaha, kalian kan paham dulu nih. Jangan sekali-sekali kalian pokoknya hasilnya seperti itu Bu, yang smoothing itu juga yang ngono iku, jangan seperti itu. Nanti yang jelek adalah nama salon kalian sendiri. Kalian harus ngalahinnya apa ya? Ngalahin ngerevisi itu tadi. Anggaplah kalian ini yang salah dan anggap aja sedekah obat. Udah gitu aja. Jangan kalian yang pokoknya hasilnya seperti itu. Dan misalkan harusnya direvisi tapi kalian gak mau ngerevisi, janganlah ya. Namanya dunia bisnis itu rugi untung itu sudah jadi satu paket. Jangan kalian mau untungnya doang, kalian harus ngerasain ruginya juga gitu. Itu aja sih yang sebenarnya mau aku sampaikan. Ada beberapa salon ini juga salah, ada beberapa juga customer itu juga salah. Terkadang ada juga customer yang lebih sok pintar, itu juga banyak. Giliran sudah kepentok baru dia ngerasa oh iya ya. Jadi antara pelaku usaha salon dengan customer sebenarnya ya 50-50 gitu. Jadi pintar-pintar kita aja. Misalkan terjadi kesalahan ya kita harus tanggung jawab ngerevisi. Dan sebagai customer ya kalian harus juga mengertinya itu. Kalian ketika datang ke salon kalian juga harus mengerti sendiri jenis rambut kalian seperti apa, permasalahannya seperti apa. Jangan kalian menganggap ketika kalian datang ke salon rambut kalian itu selalu baik-baik saja. Karena apa? Rambut orang itu permasalahannya berbeda. Ada orang datang rambutnya kasar dibilang rambutnya baik-baik aja, sehat.
Tapi ketika dilakukan tindakan misalkan smoothing yang seharusnya belum boleh tapi maksa, itu juga kesalahan sebenarnya bukan di pelaku usaha salon, tapi dari customernya sendiri yang ngeyel, nggak dengerin omongannya orang. Jadi, dan satu lagi, ketika kalian smoothing rambut, kalian tindakan apapun yang berhubungan dengan kimia untuk rambut itu harus dirawat. Hair spa itu sudah pasti wajib. Kalau kalian males ya kalian datang ke salon. Kalau kalian nggak sempet ke salon ataupun kalian merasa mengeluarkan biaya yang banyak, ya kalian belilah obat-obat hair mask atau krim bat yang sekiranya bisa dipakai di rumah. Kalian pakai supaya apa? Rambut kalian tetap bagus dan tetap sehat gitu loh. Jangan pernah sayang mengeluarkan apapun untuk diri kalian sendiri. Itu loh. Jangan sampai nanti udah kejadian begini begitu nanti yang disalahin salon yang terakhir megang, itu yang paling kasihan banget gitu loh. Padahal riwayat-riwayat yang kemarin itu kesalahan maybe dari pelaku usaha salon yang lain ataupun dari customer itu sendiri. Makanya jadi customer yang cerdas, jadi para pelaku usaha yang jeli ya. Satu lagi, yang sangat jeli. Karena teliti dan jeli itu perlu. Supaya satu, kita tidak dibego-begoin customer juga buat para pelaku usaha salon. Dan yang kedua juga untuk sebagai pagar dirinya seperti ini. Seperti kita tuh nggak, yang memang bukan salah kita, ya jangan sampai kita tuh disalah-salahin. Karena di lapangan itu prakteknya tuh macem-macem. Orang itu kan kebanyakan nyalahinnya itu bukan nyalahin dia sendiri gitu loh, karena mungkin kesalahan dari dia sendiri, tapi lebih ke nyalain yang pegang rambut dia terakhir. Rata-rata kayak gitu. Jadi buat para pelaku usaha salon, kalian harus lebih teliti lagi. Dan buat para customer yang jangan terlalu jangan terlalu sering menyalahkan. Kalian juga harus melihat kondisi rambut kalian. Ibarat kata kalau kalian sakit ya harus diobati. Kalau rambut kalian kering ya otomatis harus dirawat. Karena banyak orang itu lebih menyepelekan rambut gitu loh. Jangan hanya muka yang dirawat sayang, tapi rambut juga penting. Soalnya kalau sudah terjadi kebotakan ataupun kerontokan dan susah banget numbuh, baru kalian nyadar pentingnya merawat rambut. Itu aja deh video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian mau tanya-tanya apapun seputar usaha salon ataupun seputar les, sekiranya aku bisa bales, aku akan bales. Kalian bisa WhatsApp aku di 0822 3366836. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton.